Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. It is nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about English Correspondence 11. Oke students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas English Correspondence bagian yang ke-11 dengan materi Letter of Inquiry, surat permohonan informasi. Okay students, now let's begin our English correspondence material today. Letter of Inquiry. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan tadi kita sudah tahu letter of inquiry adalah surat permintaan informasi ya, atau surat permohonan informasi. Letter of inquiry adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli untuk meminta beberapa informasi tentang suatu barang yang ingin dibelinya. Oke, jadi ini awal mula dari terjadinya transaksi jual beli ya. Diawali dengan adanya surat permohonan informasi. Di video yang terdahulu kita sudah bahas ya. Dan setelah kita mengenal barang tersebut, kemudian kita merasa tertarik dan membutuhkan barang tersebut, maka yang pertama dilakukan adalah mengirimkan surat permohonan informasi ya, yang dilakukan atau yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada tentu si penjual. Nah, informasi apa saja yang biasanya ada dalam letter of inquiry? Informasi yang biasanya ada itu adalah informasi berupa hal-hal sebagai berikut. Kita lihat di tabelnya. Yang pertama ada sample or pattern, yaitu contoh untuk mengetahui quality atau mutu dari barang ya. Pasti di awal kita ingin melihat contohnya dulu. Kemudian yang kedua ada prices or price list. Informasi berikutnya adalah kita menanyakan tentang harga atau daftar harga ya dari barang yang dijual atau dari barang yang diiklankan atau yang ditawarkan ya. Yang ketiga ada quotations. Oke, informasi berikutnya adalah tentang penawaran atau batasan harga. Jadi kalau tadi ada harganya saja, nah tiba-tiba kita mungkin ingin membeli lebih dari satu ya. Mungkin dalam jumlah yang besar, kuotanya atau pembatasan harganya berapa. Jadi mungkin ada perbedaan ya. Kemudian yang keempat ada terms of payment. Terms of payment itu artinya syarat-syarat pembayaran. Jadi bagaimana syarat pembayarannya? Bisa cash atau kredit atau mungkin setengah dulu atau dikasih panjer dulu kemudian sisanya dicicil atau dibayar dalam waktu yang disepakati ya. Itu ada terms, syarat-syarat dari payment, pembayaran. Yang kelima ada terms of delivery. Terms of delivery ini artinya syarat-syarat pengiriman ya. Jadi bagaimana barang tersebut dikirim ya dan syarat-syaratnya apa saja. Yang keenam ada delivery time and deadline. Syarat atau waktu pengiriman dan batasannya ya. Waktu untuk pengiriman dan juga jatuh temponya berapa hari atau berapa lama barang itu bisa dikirimkan ya. Kemudian yang ketujuh ada method of transport or dispatch. Ini artinya adalah cara-cara pengiriman barang. Barang yang dipesan ini dikirimkannya mungkin bisa melalui berbagai alat transportasi ya, atau metode atau cara mengirimkan barang dengan transportasi umum. Di antaranya mungkin bisa dengan by car or truck ya. Kemudian by rail, rail artinya dengan kereta tergantung jarak tempuhnya. Ada juga dengan by air dengan pesawat dan by ship dengan kapal laut. Nah, itu informasi yang biasanya ditanyakan oleh calon si pembeli kepada calon si penjual ya, atau
sebelum terjadinya transaksi jual beli. Okay, students, I hope you understand much about it. And now, let's see the next slide. Untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal tersebut di atas, calon pembeli biasanya meminta dikirim sebuah katalog atau catalog, yaitu suatu daftar barang yang menerangkan dengan jelas uraian-uraian atau spesifikasi barang. Kegunaannya berikut harga-harga yang diterbitkan oleh para pengusahanya atau manufacturers atau wholesalers. Ya, informasi yang bisa kita dapatkan secara rinci ini bisa juga si pembeli meminta katalog, ya, yaitu berupa daftar barang, ya, daftar barang yang menerangkan dengan jelas tadi uraian-uraian dari spesifikasi barang tersebut. Kegunaannya, ya, berikut harga yang diterbitkan, berapa harga dari barang tersebut, ya. Kemudian juga katalog ini berguna untuk kita mengetahui informasi yang tadi ditanyakan, ya. Dan ini adalah contoh katalog yang mungkin bisa kita dapatkan atau yang bisa kita ketahui, ya. Katalog, suatu daftar barang yang menerangkan dengan jelas uraian-uraian atau spesifikasi barang. Kegunaannya berikut harga-harga yang diterbitkan oleh para pengusahanya. Oke, next kita lihat dalam proses terjadinya transaksi perdagangan pada umumnya sebagian besar dimulai dengan inquiry letter, ya, atau tadi letter of inquiry. Jadi awal mula terjadinya transaksi perdagangan ini dalam perdagangan besar, ya. Ingat dalam wholesale trade. Kalau perdagangan kecil mungkin tidak ada surat menyurat gitu, ya. Kalau ini biasanya diawali dengan adanya surat permohonan informasi atau diawali dulu dengan adanya rasa ketertarikan, rasa senang, rasa butuh. Nah, itu yang pertama, ya. Cara penulisannya tentu harus jelas, singkat dan bernada sopan dan jangan bertele-tele. Harus langsung pada tujuan atau straight to the point, ya. Ingat, ini merupakan sifat-sifat dari sebuah business letters atau English correspondence, ya. Mengenai sifat-sifatnya silahkan kalian buka lagi di video yang sudah terlalui, ya. Dan berikut inquiry letter umumnya dapat dibedakan dalam routine inquiry, yaitu inquiry yang sudah rutin. Yang kedua, first inquiry, yaitu inquiry yang pertama kali untuk mengadakan transaksi perdagangan. Okay, students, I hope you understand much about this and you can try to get the information about letter of inquiry. And I think this is the end of our English materials about English Correspondence 11. Thank you very much for your attention. And I hope we can meet again in the next videos. Goodbye, students, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.